Shalom, selamat datang di Grace Cast, tempat kita bertemu bersama dalam pengenalan akan kasih karunia Tuhan. Bersama saya Yudi, mari membuka hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan, sebab hanya kebenaran yang akan membuat kita hidup dalam kemerdekaan yang sejati. Hari ini kita melanjutkan seri 1 tentang kasih karunia. Di episode sebelumnya kita belajar bahwa keselamatan adalah hadiah dari Allah. Hari ini kita akan melihat perbedaan mendasar antara agama dan kasih karunia. Episode kedua ini berjudul Agama berkata berusahalah, tetapi kasih karunia berkata percayalah. Pernahkah kamu merasa harus berbuat lebih banyak supaya Tuhan mengasihimu? Mungkin kamu berpikir, kalau aku rajin berdoa, Tuhan pasti lebih sayang kepadaku. Kalau aku gagal, mungkin Tuhan kecewa dan menjauh. Banyak orang hidup dengan cara berpikir seperti ini. Padahal Alkitab menunjukkan jalan yang berbeda. Hari ini kita akan belajar bahwa agama berpusat pada usaha manusia, sedangkan kasih karunia berpusat kepada karya Yesus Kristus. Sebagai ilustrasi, bayangkan seorang anak yang tinggal di rumah ayahnya. Setiap hari ia bekerja tanpa henti karena takut diusir. Ia berpikir, kalau aku tidak bekerja cukup keras, aku bukan anak ayah lagi. Di sisi lain ada anak yang tahu bahwa ia dikasihi. Ia membantu ayahnya dengan sukacita, bukan karena takut kehilangan statusnya sebagai anak, tetapi karena ia tahu dirinya sudah diterima. Kedua anak itu sama-sama bekerja, namun motivasinya berbeda. Begitu pula kehidupan rohani kita. Firman Tuhan kita pada episode ini, yang pertama kita ambil dari Roma 11 ayat 6. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi berdasarkan perbuatan. Sebab jika tidak demikian, kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Yang kedua, ambil dari Yohanes 6 ayat 28-29. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Mari kita bahas kedua firman ini. Perhatikan jawaban Yesus ketika orang banyak bertanya apa yang harus mereka kerjakan. Yesus tidak memberikan daftar aturan yang harus dipenuhi. Dia mengarahkan mereka kepada satu hal yang paling penting, yaitu percaya kepadanya. Ini bukan berarti perbuatan baik tidak penting. Perbuatan baik tetap penting, tetapi bukan sebagai syarat supaya Allah menerima kita. Kita berbuat baik karena kita sudah diterima. Kasih karunia mengubah motivasi kita. Kita tidak lagi hidup untuk mencari penerimaan Allah. Kita hidup dari penerimaan Allah yang sudah kita terima melalui Kristus. Inilah yang membedakan hubungan dengan Bapa dari sekedar menjalankan agama. Pengaplikasiannya hari ini, cobalah bertanya kepada dirimu sendiri, apakah aku membaca firman Tuhan karena takut dihukum jika tidak membacanya? Apakah aku berdoa karena ingin membeli perhatian Tuhan? Atau aku melakukannya karena aku tahu bahwa aku adalah anak yang sudah dikasihi? Biarlah kasih karunia mengubah motivasi kita. Ketika kita sadar bahwa kita sudah diterima, ketaatan menjadi sukacita, bukan beban. Grace Nugget episode kali ini, agama berkata berusahalah agar Tuhan menerimamu, tetapi kasih karunia berkata percayalah, karena di dalam Kristus kamu telah diterima. Mari kita berdeklarasi, aku percaya bahwa aku diterima oleh Allah karena Yesus Kristus, bukan karena usahaku sendiri. Aku tidak hidup untuk memperoleh kasih-Nya, tetapi dari kasih-Nya yang telah lebih dahulu diberikannya kepadaku. Hari ini aku memilih hidup dalam iman, sukacita, dan kebebasan sebagai anak Allah. Amin. Di episode ketiga kita akan membahas arti keselamatan yang sesungguhnya. Apakah keselamatan hanya berarti kita akan masuk surga suatu hari nanti? Atau apakah keselamatan juga mengubah cara hidup mulai dari ini? Jangan lewatkan
karena topik ini akan menolong kita memahami betapa besarnya anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih sudah mendengarkan Grace Cast. Jika episode ini memberkati hidupmu, jangan lupa bagikan kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu kasihi, supaya semakin banyak orang mengenal kasih karunia Tuhan. Dan ingat, kasih karunia bukan hanya awal dari kehidupan Kristen. Kasih karunia adalah cara kita hidup setiap hari. Saya Yudi pamit undur diri. Sampai jumpa di episode ketiga. Tetap hidup dalam kasih karunia, tetap berjalan dalam iman, dan Tuhan Yesus memberkati.